sebuah bisnis itu kalau mau bikin bisnis yang tumbuh tinggi banget, besar banget gitu, maka sebenarnya terobosan yang utama adalah dalam membangun fondasi bisnis. Super simple banget, tapi orang itu nggak aware. Jadi kabar baiknya adalah pebisnis itu sebenarnya punya privilege. Dia punya privilege untuk memilih siapa customer yang akan difokuskan. Jadi kalau bicara customer fokus itu benar banget, customer segment itu nomor satu. Kalau kita ngomongin produk, semua orang bisa bikin produk. Semua orang bisa bikin produk, ya. Semua perusahaan bisa bikin produk. Nah, tetapi tidak semua orang bisa bikin produk yang punya value. Jadi breakthrough-nya ada di mana? Ada di value-nya. Value dari produk. Value dari produk. Kalau kita nggak punya value, nasib bisnis kita itu ditentukan oleh pasar, oleh market. Sobat Kang Ridwan, banyak bisnis yang tumbuh pesat di Indonesia ini salah satunya adalah karena didampingi oleh seorang business coach. Kabar baiknya, khusus episode kali ini kita mendatangkan Coach Eri, seorang profesional business coach yang berpengalaman lebih dari 10 tahun dan sudah mendampingi ribuan bisnis hingga saat ini. Kali ini kita akan membahas banyak hal mengenai strategi bagaimana bisnis kita sustain dan mendapatkan omset serta profit yang stabil. Apa kabar, Coach Eri? Yes, kabar sangat baik. Terima kasih banget Kang Ridwan. Iya. Diundang lagi ya, Coach? Iya, seneng banget bisa balik lagi ke ruangan podcast ini. Iya. Ya. Dengan nuansa baru ya? Dengan nuansa baru ya, dengan spirit baru dan wah kelihatan ini ya. Ini teman-teman kalau lihat ruangan ini ya, kiri kanan tuh warnanya hijau ya. Hijau itu artinya cuan kan? Cuan. Cuan. Ya. Nanti berubah lagi nih. Tapi kita kasih bunga tetap biar warnanya tetap cuan ya. Tetap cuan ya, betul. Ya. Betul. Kita ini Sobat Kang Ridwan, kali ini kita akan lebih banyak berbicara terkait bisnis ya. Yes. Karena topiknya lebih banyak di bisnis dan Coach Eri ini salah satu business coach yang mendampingi bisnis saya juga lama dan mendampingi ribuan bisnis lain ya, baik itu UMKM ataupun corporate ya, Coach. Yes, termasuk corporate. Yeah. Termasuk corporate ya. Yes. Oke, pertanyaan pertama, tapi ini pamungkas langsung nih, Coach. Apa sih, Coach, 3 bisnis breakthrough atau terobosan bisnis yang perlu dilakukan oleh UMKM ya tentunya dalam hal untuk mendapatkan sales dan profit ya? Karena kan kalau kita ngomongin UMKM kan biasanya masih bergelut di sales dan profit ya. Kita ngomongin itu dulu deh. Apa sih yang perlu dilakukan? Terobosan apa yang perlu dilakukan? Breakthrough apa yang perlu dilakukan supaya melejit? Ya, wah luar biasa. Ini pengennya awal-awal dapat pertanyaan yang ringan terus dulu gitu ya. Tapi langsung kasih berat. Ya, langsung ngegas ternyata ya. Oke. Nah, yang menarik gini Kang Ridwan. Jadi sebuah bisnis itu kalau mau bikin bisnis yang tumbuh tinggi banget, besar banget gitu, maka sebenarnya terobosan yang utama adalah dalam membangun fondasi bisnis. Fondasi bisnis. Fondasi bisnis. Yang pertama tadi fondasi berarti ya. Fondasi bisnis. Jadi yang menarik adalah semakin dalam, semakin kuat fondasi bisnisnya, maka semakin tinggi bangunan bisnis yang bisa dibuat. Nah, itu kabar baiknya. Kayak bikin rumah ya? Kayak bikin rumah, kayak bikin gedung. Betul. Ya. Jadi Anda mau bikin rumah ya, 2 lantai, 3 lantai, mau bikin bisnis ya 17 lantai atau 25 lantai atau 100 atau 500 lantai bahkan misalkan ya. Maka gaya pondasi bisnisnya itu totally berbeda gitu. Nah, jadi gimana sih supaya bisnis bisa tumbuh kuat banget? Maka bangunlah pondasi bisnis yang kuat. Nah, sebenarnya kalau pertanyaannya 3, nah 3-3-nya itu ada di pondasi bisnis, Kang Ridwan. Oke, boleh nggak apa-apa. Ya. 3-3. Oke. Maksudnya pertama pondasi, kedua pondasi. Yang ketiga adalah fondasi, karena itu akan menentukan ya. Karena kita bicara dalam konteks UKM ya. UKM itu usaha kecil menengah ya. Kalau di besar, yang utama adalah kita bicara tentang model bisnis sebenarnya. Jadi ketika bisnisnya makin besar, kita ngomongin model bisnis. Udah ngomongin tentang model bisnis. Tetapi kalau untuk teman-teman UKM, maka yang paling ideal itu adalah bicara tentang fondasi bisnis dulu. Ya, karena itu tadi, kalau fondasi bisnisnya bagus, kuat ya, maka dia bisa bikin gedung yang tinggi, bangunan bisnis yang
besar ya, yang kokoh. Nah, kira-kira begitu. Nah, sekarang kalau kita bicara fondasi bisnis. Ya, kita panjangin lah. Kita panjangin ya. Karena tiga-tiganya di situ kan. Tiga-tiganya di situ. Nah, yang pertama adalah bicara tentang customer focus. Ini super simple banget, tapi orang itu nggak aware. Jadi kabar baiknya adalah pebisnis itu sebenarnya punya privilege. Dia punya privilege untuk memilih siapa customer yang akan difokuskan. Sehingga kalau dia meyakini bahwa customer ini adalah customer terbaik untuk dirinya, maka bisnisnya bisa tumbuh segede apapun itu karena pemilihan customer yang benar. Apakah dia mau memilih menengah ke atas, atau dia mau memilih menengah ke bawah, atau mau memilih hanya wanita saja, atau hanya laki-laki saja, atau hanya anak-anak saja, atau hanya orang dewasa, atau bahkan orang tua sekalipun. Nah, itu yang menarik. Pemilihan customer itu menjadi breakthrough yang pertama. Jadi ini kayak seperti customer segment ya, biar bicara seperti itu ya. Nah, customer segment yang tepat gitu. yes. Jadi kalau kita bicara customer focus, kita bicara lebih dari customer segment. Karena customer focus tuh kita bisa bagi menjadi 3 lagi. Oh, ada anaknya tiga. Ada anaknya. Oh ya, boleh nih. Jadi panjang nih buat break ini. Jadi kalau bicara customer focus itu benar banget, customer segment itu nomor 1. Nah, namanya 3C ya. C yang pertama adalah customer segment. Nah, C yang kedua itu adalah customer profile. Jadi kalau customer segment itu bisa dibagi lagi jadi 3 lagi loh. Oh, beranak lagi. Beranak lagi. Customer segment itu kita ngomongin tentang demografi, tentang psikografi, ngomongin tentang behavior, perilaku. Ya. Nah, yang kedua adalah customer profile. Nah, customer profile itu adalah yang lebih niche, yang lebih targeted lagi. Saya sering mudah menyebutnya dengan siapa top 10 customer Anda. Itu adalah customer profile Anda. Seperti buyer persona lah mungkin gitu ya. Nah, buyer persona, 10 buyer persona customer Anda. Ya, Kira-kira jadi gitu. dibikin buyer persona lah gitu. Ada 10 gitu. Iya. Targeted itu. Nah, jadi nomor 1 adalah customer segment, nomor 2 adalah customer profile, dan nomor 3 adalah community. Nah, karena sekarang itu ya bisnis itu semakin horizontal, tidak semakin vertikal ya. Kalau dulu namanya bisnis itu sangat-sangat vertikal. Artinya apa? Bahwa siapa yang kuat, siapa yang hebat, siapa yang punya kemampuan branding yang kuat gitu, dia bisa iklan gede-gedean, maka itulah yang menang gitu ya. Jadi pokoknya kalau punya produk, iklan di TV, besok pagi barang ada di pasar laku, kira-kira begitu. Nah, hari ini tuh tidak sesederhana itu. Hari ini dunia lebih flat, dunia lebih horizontal. Maka yang C yang ketiga itu menjadi penting, yaitu bicara tentang community atau komunitas itu. Nah, itu kira-kira. Ya, jadi tadi 3C ya. Yang pertama itu customer segment. Ya. Kedua tuh customer profile. Yang ketiga tuh community. Adalah community. Betul banget. Oke, ini kan ngomongin baru customer focus doang ya. Yes. Itu yang nomor 1. Oke. Nah, untuk secara teknisnya nih Coach, menjalankan itu 3-tiganya apakah berarti kita perlu fokus dengan customer yang memang kita targetkan gitu ya? Betul. Seperti itu. Betul. Jadi misalnya nih UMKM nih, kita ngomongin kebanyakan pebisnis, kita perlu clear siapa dulu nih yang mau kita sasar. Segmentasinya menengah ke bawah kah atau menengah ke atas? Seperti itu ya Coach? Yes. Jadi seringkali pebisnis ngomongnya begini ya, Coach, produk saya bagus. Nah, pertanyaannya itu bagus tuh kata siapa? Kalau kata Anda itu belum menjamin produk Anda laku. Jadi harusnya yang bilang bagus itu adalah 3C-nya tadi. 3C-nya dia bilang bagus. Nah, itu udah pasti laku tuh. Gitu. Jadi 3C-nya dia itu mesti kuat. Dan kabar baiknya itu tadi, pebisnis itu punya privilege. Bisa milih dulu. Bisa milih. Jadi mentalnya itu bukan kita dipilih oleh customer, bukan. Tapi mentalnya, mindsetnya adalah bahwa saya sebagai pebisnis, saya punya hak, saya punya privilege untuk ini loh yang akan saya layani, ini loh customer fokus saya, gitu. Itu kabar baiknya. Coach, ini kita ngomongin bisnis ya? Ya. Kan bisnis itu kan gimana caranya menyelesaikan problem yang ada dengan solusi kita. Ya. Nah, kalau bicara solusi kan berarti bisnis yang kita jalankan, gitu ya? Ya. Nah, sedangkan kan problem itu bukan kita yang memutuskan. Problem itu kan
customer kita, kan gitu ya. Tapi di satu sisi tadi kita punya privilege untuk memilih. Nah artinya di sini memahaminya bahwa problem yang spesifik, yang kita targetkan aja gitu. Gak mungkin semua problem gitu. Iya, betul. Dan menariknya begini, Kang Ridwan, semakin luas customer fokus kita, semakin gak jelas bisnisnya. Oh, dan biasanya kebanyakan teman-teman UMKM justru itu yang dilakukan. Justru itu yang dilakukan. Produknya ini untuk siapa? Semua orang. Untuk semua orang. Ya, anak-anak bisa makan, ya, remaja bisa makan, dewasa bisa, orang tua bisa gitu. Dia ngerasa bahwa produknya itu bisa untuk semua orang. Nah, ketika memutuskan bahwa bisnisnya untuk semua orang, maka bisnisnya nggak jelas. Semakin lambat dia untuk suksesnya. Sama sih kayak konten Kang Ridwan sebelumnya. Makanya kita fokus di bisnis. Karena saya kan pebisnis juga ya. Artinya kan kita ngomongin bisnis relevan lah dengan apa yang biasa saya jalankan gitu, Coach. Betul. Oke, tadi kan yang pertama itu kan customer fokus ya, Coach. Yang selanjutnya ada lagi. Nah, yang kedua sekarang. Kedua. Yang kedua. Saya nggak bawa catatan soalnya. Takut lupa. Catatannya langsung ada di channel podcast ini Luar biasa. Kan nanti ada ini. Betul. Nah, yang menariknya adalah kalau kita udah tahu customer fokusnya, maka kita baru bicara tentang produknya. Oke, produk. Nah, kalau kita ngomongin produk, semua orang bisa bikin produk. Semua orang bisa bikin produk. Ya, semua perusahaan bisa bikin produk. Nah, tetapi tidak semua orang bisa bikin produk yang punya value. Jadi breakthrough-nya ada di mana? Ada di value-nya. Value dari produk. Value dari produk. Produk atau jasa, bisa physical product atau non physical product dalam bentuk jasa. Jadi kalau nggak punya value ini, maka ya nasib kita itu ditentukan oleh pasar. Kalau kita nggak punya value, nasib bisnis kita itu ditentukan oleh pasar, oleh market. Tetapi kalau kita punya value, kita bisa menentukan nasib kita sendiri. Karena kita punya value. Nah, karena kita akan dipertemukan dengan customer yang punya value yang sama dengan produk atau jasa kita. Oh, jadi kita create value yang mana value-nya itu match dengan customer target tadi ya? Yes, dengan customer fokus lagi. Iya, betul banget. Maka setelah customer fokus, nomor 2 adalah kita bicara tentang produk, winning product value. Nah, menariknya Kang Ridwan, apa yang terjadi di UKM di Indonesia? Selalu mulai bisnis dari yang nomor 2 ini, Kang Ridwan. Bikin produk dulu. Tidak mulai dari customer dulu. Ini berdasarkan pengalaman dari klien-kliennya Coach Eri. Yes, betul. Dan contohnya gimana nih Coach? Biar kebayang nih. Ya, contohnya misalkan saya itu suka dengan pakai baju yang bagus. Oh, jadi kemudian dari kesukaan dia, si business owner ya. Lalu dia bikin baju bagus, ya. Bajunya emang bagus, tapi kata dia. Lalu baju ini kemudian ditawarkan kepada orang-orang ya, orang-orang. Di mana dia belum tahu tentang customer focus. Dia nggak tahu customer segmen, nggak tahu customer profile, nggak tahu community ya. Sehingga produk saya bagus dan emang bagus. Emang bagus. Tapi untuk dia. Tapi kan tidak untuk customer focus yang ditargetkan. Sehingga apa? Sehingga pada waktu menawarkan produk ini, terus calon customernya bilang gini, kok mahal ya gitu, kok modelnya begini ya gitu. Kemudian dia ada sebagian kemudian baper, sakit hati dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau ada customer yang ngomong gitu, itu simple aja, itu bukan target customer kita, so biasa-biasa aja gitu. Jadi tinggal cari target customer yang benar. Gitu. Iya, yang jadi masalah memang tantangannya kadang si business owner tuh pede ya kalau bicara produk gitu ya. Wah ini gua suka nih. Dan dia tawarkan ke orang lain yang mana kan di kepala orang lain beda kan gitu. Bahkan seringkali saya ketemu dengan business owner tuh ngomongnya gini, Coach, produk saya ini bagus Coach. Ya, lebih bagus dibandingkan dia nyebutin brand yang gede. Kompetitor. Bahkan bukan kompetitornya dia, sama market leader.
benchmarkingnya dia. Benchmarkingnya dia, ya. Kalau brand ini coach itu bahannya pakai gini, dia bisa begini. Tapi kalau produk saya itu beda, bahannya begini, modelnya begini, terus kita punya spesifikasi kayak gini-gini. Ini lebih bagus gitu. Harganya gimana? Harganya juga lebih murah gitu. Nah, maka menurut saya kalau Anda bisa bikin produk yang lebih bagus, maka harusnya Anda bisa menjual lebih mahal. Dan jadi market leader. Dan jadi market leader dibandingkan market leader yang ada sekarang. Masalahnya nggak gitu ya. Nah, ternyata kan nggak begitu. Ternyata nggak gitu karena dia tidak customer fokus, tidak menjual produk atau jasanya kepada orang yang tepat. Nah, untuk itulah Kang Ridwan ya dan teman-teman semua, saya menulis buku nih Kang Ridwan. Ini yang saya tulis 1 tahun yang lalu ya. Ini adalah karena kegelisahan saya, banyak sekali pebisnis yang memulai dari produk. Dia punya produk bagus, punya jasa yang bagus, tapi nggak bisa menang di pasar. Maka saya bikin winning product roadmap. Ini adalah 5 tahapan bagaimana produk atau jasa itu bisa menang di pasar. Ini fokus di produk berarti? Iya, mulai dari menciptakan, gimana sih cara menciptakan produk, ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cari value-nya, sampai bagaimana memenangkan hati pelanggan individu satu persatu sehingga ujungnya sampai bisa memenangkan pasar. Semua ada di buku itu kan. Ini udah tahun lalu ya? Udah tahun lalu dan ini udah cetakan ketiga. Mantap. Dalam 1 tahun ya, luar biasa. Ya, Coach cari bikin ini, terus kemarin baru launching juga ya? Yes. Itu tentang apa Coach? Nah, kalau ini adalah tentang leadership ya. Karena banyak pebisnis itu dia nggak pernah belajar tentang leadership. Bahkan nggak tahu leadership itu apa, sehingga apa? Mereka seringkali sakit hati sama timnya gitu ya. Timnya banyak Gen Z atau mungkin sebagian milenial, dia juga milenial atau ada Gen X dan sebagainya. Tetapi dia nggak tahu cara gaya leadership hari ini tuh gimana. Karena gaya leadership dulu dengan hari ini itu totally berbeda. Maka perlu punya gaya leadership kekinian. Nah, ini Orbit Coaching Leadership ini adalah gaya leadership kekinian yang bisa digunakan untuk melead apakah timnya Gen Z atau Gen Y, milenial atau Gen X sekalipun gitu. Ini kan kayak berat nih namanya Orbit Coaching Leadership. Ini orang yang nggak ngerti coaching juga bisa ya? Oh, bisa banget ya. Karena ini kita sangat applied ya. Applied itu bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan, applicable banget. Kemarin ini baru launching juga nih Sobat Kang Ridwan. Saya ngasih rekomendasi. Saya udah baca ini ya. Kalau itu udah dibacain sama Coach Eri. Ketika launching bukunya. Dan kabar baiknya Kang Ridwan, ini untuk pertama kali loh buku ini saya bawa ke podcastnya Kang Ridwan. Oke Coach. Kita balik lagi nih. Ini kan ngomongin winning product roadmap ya. Jadi tadi ngomongin yang breakthrough ya di fondasi tadi, yang kedua itu kan adalah produk. Dan produk nih banyak dibahas di sini. Artinya kalau secara detail bisa di situ ya. Tapi salah satunya yang saya suka ingat tuh ngomongin produk seri salah satunya ya. Betul. Itu juga kan sebetulnya untuk kita ya UMKM ya. Kita bisa membuat produk seri seperti itu ya. Yes. Seringkali UKM itu ya dia taunya produk dia bagus ya. Padahal gimana cara memasarkan produk itu ada teknik memasarkan produk dengan menggunakan product driven ya. Maksudnya itu di lead pakai produk kita. Maka muncullah istilah produk series ya. Mulai dari lead magnet, tripwire, kemudian main product, premium atau signature sampai kepada ultimate. Nah, itu 5 produk series by the way. Gitu. Ini nyari bukunya di mana Coach? Bukunya itu bisa dicari di www.asiacoach.id. Oh ya, itu yang asli ya? Iya. Bukan bajakan. Bukan bajakan ya, pastikan yang asli ya. Di marketplace belum ya? Di marketplace belum. Oke. Kita lanjut ya Coach. Yes. Tadi kita yang kedua itu ngomongin produk. Masih ada yang ketiga Coach? Masih ada yang ketiga. Ada berapa sih? Ada 3. Oh, ada 3. Kan itu pertanyaannya 3 bisnis breakthrough ya. Saya takutnya gini, ada yang keempat gitu. Iya. Jadi yang ketiga adalah jadi nomor 1 customer, nomor 2 produk, nomor 3 adalah tentang business excellence. Nah, business excellence itu bicara tentang operational excellence. Operasional ya, menjalankan. Nah, apa yang disebut dengan operasional?
Yang disebut dengan operasional itu adalah ketika customer ketemu produk, produk ketemu customer. Maka operasionalnya gimana? Ya, mulai customer datang, produk dibuat gitu, kemudian customernya make dan sebagainya. Maka itu adalah operasional. Nah, itu ada di dalam business excellence. Ya, jadi bagaimana supaya bisnisnya bisa excellence, maka dia harus melakukan operasional excellence. Nah, gitu. Jadi, maka dia harus punya competitive advantage di bisnis prosesnya dia. Nah, ini agak serius banget dijawab aja di bisnis excellence ya. Jadi di bisnis excellence tuh begini Kang Ridwan. Kalau kita bicara bisnis proses, di bisnis itu banyak banget. Mulai dari customer datang, customer transaksi, kemudian menciptakan produk, produknya dikirim, di-deliver, produknya dipakai, lalu retensinya gimana. Oh, itu banyak banget kan. Titik kritisnya banyak. Titik kritisnya kebanyakan. Nah, kabar baiknya adalah kalau kita bicara business excellence, maka kita hanya cukup dari sekian banyak bisnis proses, cukup 3 aja yang kita hebatkan. Apa 3 bisnis proses di bisnis Anda yang ingin Anda hebatkan? Jadi apakah pada waktu menciptakan produk, apakah justru pada waktu kegiatan marketingnya, apakah pada waktu pembuatan outletnya, ataukah pada waktu packagingnya, apakah pada waktu researchnya. Jadi macam-macam. Jadi yang penting dari sekian banyak bisnis proses, mana 3 bisnis proses yang akan dijadikan andalan. Dan itu disebut dengan 3 bisnis proses excellence. Ya, apakah itu? Yang pertama. Itu bisa macam-macam. Bisa macam-macam dari setiap jenis bisnisnya. Misalkan F&B, nanti dia akan punya konsep yang berbeda. Terus misalkan dia kuatnya di manufacture, atau dia kuatnya di store brand, atau dia kuatnya di product brand. Maka bisnis prosesnya harus sesuai dengan core bisnisnya. Jadi, wah ini agak ini ya, agak dalam ya. Prinsipnya adalah gini, gampangnya adalah begini. Bahwa bisnis proses itu banyak. Nah, pertanyaannya adalah apa 3 bisnis proses di bisnis Anda yang ingin Anda excellent-kan? Yang ingin Anda hebatkan? Misalnya service. Nah, service kita itu hebat banget gitu. Saking hebatnya orang datang itu udah kita senyumin, kita temenin, terus kalau mau beli roti kita bawain, terus kita dampingin pada waktu ke kasir, terus kita bukain pintunya pada waktu dia keluar, masuk atau keluar, sampai kita antarin ke mobil dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut dengan satu bisnis proses yang excellent. Ya. Itu baru satu. Nah, itu sama nggak dengan yang lain? Tergantung berarti. Tergantung core bisnisnya, beda-beda kan. Kalau bisnisnya manufacture berarti beda lagi dong. Misalkan gini, bisnis saya adalah manufacture. Manufacture tuh saya memproduksi sesuatu. Ya, bisnis proses excellence saya adalah pada waktu saya melakukan inventory. Inventory saya, gudang saya itu yang terbaik. Misalkan bersihnya, penataan rackingnya, shelvingnya, misalkan itu yang terbaik gitu. Vivonya bagus. Vivo, Lilo atau apapun yang dia pakai tekniknya itu yang terbaik. Nah, jadi kabar baiknya itu bahwa hanya dengan memiliki 3 bisnis proses yang di-excellent-kan itu udah pasti bisnisnya dia akan excellent. Bakal breakthrough ya. Operasionalnya akan excellent, bahkan breakthrough. Artinya gini ya, teman-teman kan kalau ngomongin bisnis proses kan artinya kegiatan-kegiatan ya di dalam bisnis itu ya. Dicari 3 kegiatan penting, aktivitas penting yang mendukung tadi bisnis proses tadi ya di dalamnya itu. Apapun itu bentuknya. Nah, asal menjalankan 3 excellence, yakin ini akan menjadi terobosan gitu di bisnis. Jadi seperti Pareto ya. Jadi ada 3 aktivitas penting ini maka akan ngedrive seluruh kegiatan organisasi gitu. Iya. Karena bisnis itu kan seperti roda tapi yang berkaitan. Jadi ketika ada 3 roda yang berputar dengan cepat dan kuat, maka akan memutarkan roda-roda yang lain. Itulah sehingga bisnisnya itu berputar, compounding dengan sangat cepat sekali gitu. Itu kira-kira. Kebayang ya. Ini pertanyaan pertama aja hampir setengah jam. Nah, jadi nanti Kang Ridwan bisa lihat ya. Kang Ridwan bisa ketemu dengan pebisnis manapun ya.
Kalau ditanya tentang apa bisnis breakthrough di bisnis Anda, pasti nggak jauh-jauh dari 3 ini. Kemampuan dia dalam berkaitan dengan customer, produk, sama bisnis proses. Misalkan dia menemukan customer yang dengan customer ini bisnisnya tumbuh gitu, pasti dengan customer ini, gara-gara customer ini. Nomor 2 adalah karena produknya dia menciptakan produk baru, dia punya value sendiri dan sebagainya. Pasti karena produk atau jasanya. Produk yang keren Produk yang keren. Dan yang 3 adalah bisnis proses excellent. Ini akan menentukan kalau bisnisnya gede banget, itu akan berperan dalam model bisnis. Model bisnis yang baru, model bisnis yang udah ada tapi lebih canggih lagi. Nggak akan keluar dari 3 ini. Makanya kita ngomongin salah satu bisnis lah. Ya. Misalnya Megacuan lah. Ya. Kita sebut nama nggak apa-apa ya. Ya. Ini kan viral di mana-mana. Ya. Dia kan customernya fokus. Ya kan, sepertinya middle low lah gitu ya. Tapi kan mas juga gitu ya, banyak gitu kan. Seperti itu ya, Coach? Iya, betul. Middle low ya berarti kalau analisa kita ya? Iya, itu dari customer fokusnya ya. Betul. Nah, dia kan konsepnya kalau di business excellent, dia kan kekuatannya di store brand. Store brand. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Megacuan? Buka sebanyak-banyaknya. Sehingga orang kesini ketemu Megacuan, kesana ketemu Megacuan, ke mana-mana kesannya ketemu rame, Megacuan. kesannya enak, kesannya laku. Rame dan sebagainya. Nah, itu kekuatan dari yang ketiga, bro. Bisnis proses excellent. 3-tiganya bahkan dapat. Customer fokusnya benar. Kan? Produknya juga dibuat sesuai dengan target customernya. Dan yang 3 adalah core bisnisnya adalah store brand. Dan supply chain-nya kuat. Otomatis ya, karena store brand maka supply chain-nya harus kuat. Kalau nggak kuat berantakan. Terbukti ya, 3-tiganya ya. Jadi maksudnya kalau gitu. Sobat Kang Ridwan pengen omsetnya lebih bagus, salah satunya dengan melakukan yang excellent di 3 tadi. Di 3 lagi. Cek dulu. Clear dulu. Clear dulu. Super clear ya. Kalau di coaching istilahnya crystal clear. Crystal clear. Udah pernah dengar ya? Crystal clear. Kalau detail yang tadi Coach, sebetulnya di sertifikasi coaching dijelasin. Iya itu benar banget. Untuk bisnis ya. Ini Coach cari buka kelas juga gitu ya. Tapi kita bukan promosi di situ sih. Kita lebih banyak itu, cuman saya ngejelasin salah satunya meng-coaching itu juga gitu ya, dibahas. Betul. Jadi di Asia Coach Indonesia, Kang Ridwan ya, kita itu punya program sertifikasi coaching. Sertifikasi coaching itu adalah kita men-certified orang-orang yang mau jadi business coach. Jadi banyak juga business coach yang lahir dari lulusan Asia Coach, kira-kira begitu Kang Ridwan. Termasuk saya gitu. Wah, manggilnya udah bukan Kang Ridwan teman-teman ya. Coach Ridwan ya. Dan di batch berikutnya saya join ya. Jadi, kalau sobat Kang Ridwan mau join boleh. Tinggal kontak aja. Oke Coach, pertanyaan selanjutnya ya. Kita sudah ngomongin business breakthrough ya sekarang ya. Terus kita ngomongin ini kan kalau ngomongin fakta ya, 90% bisnis di Indonesia itu berhenti di tahun kelima. Coach. Nah, kalau bicara kenapa banyak lah, tapi saya lebih ke pengen gimana nih caranya supaya bisnis kita itu tidak berhenti di tahun kelima. Jadi gini, sebenarnya tahun 1 sampai ke 5 itu adalah waktu yang tepat untuk bangun pondasi yang kuat ya, kan kayak gitu. Nah ketika kita udah kuat, maka kita masuk ke tahapan selanjutnya yang kita sebut dengan grow. Jadi yang 1 sampai 5 tahun tadi fokus di yang 3 tadi berarti breakthrough yang tadi 3 benar. Di pondasi. Setelah itu baru lanjut ke grow. Oke, lanjut Coach. Nah, di grow itu dia itu naik kelas. Nah, banyak pebisnis ini izin Kang Ridwan ya. Dan ini fakta, bener-bener fakta. Saya jangan nyindir saya ya. Justru kalau Kang Ridwan kan udah 15 tahun loh teman-teman. By the way udah 15 tahun ya. Artinya proven. Justru Kang Ridwan ini bisa jadi studi case yang tepat ya. Ini mesti gantian di saya. Apa yang membuat Kang Ridwan ya bisnisnya eksis sampai 15 tahun gitu. Nah, jadi teman-teman bisa belajar dari Kang Ridwan ya. Jangan dekat aja. Karena begini Kang Ridwan. Jadi dulu waktu pandemi itu kita dapat forward WA gitu ya. Itu tentang bagaimana manusia itu berproses gitu. Nomor 1 adalah dia berada di comfort zone.
berada di comfort zone. Nah, kemudian ketika dia memutuskan bisnis gitu, dia berada di fear zone, ketakutan dan sebagainya. Artinya adalah kecemasan dan sebagainya. Karena menjalankan bisnis itu tidak mudah, teman-teman. Nggak gampang. Nggak banyak orang yang bisa melewati 5 tahun yang pertama. Maka dia di tahapan itu. Nah, tahapan yang ketiga adalah tahapan learn atau belajar. Tahapan belajar, ya. Sehingga setelah dia melewati itu, maka apa pembelajaran yang dia dapatkan, apa yang hal-hal baru yang dia perlu pelajari, skill apa, kompetensi apa, keterampilan apa yang harus dimiliki. Nah, tahapan keempat baru bicara tentang grow. Jadi sekarang, kenapa orang tidak bisa melewati 5 tahun pertama? Kita nggak bicara grow-nya, justru kita mempertanyakan di yang ketiga, yaitu learn. Jadi ketika dia naik kelas, dia harus belajar, cara belajarnya harus berbeda dong. Dengan pada waktu dia masih timik-timik bisnisnya gitu. Nah, maka teman-teman mesti belajar sama Kang Ridwan nih. Kang Ridwan nih belajarnya luar biasa gitu ya. Ahlul workshop. Ahlul workshop ya, ahlul workshop. Jadi ikut belajar kemana-mana. Jadi ini fakta Kang Ridwan. Jadi kenapa mereka stuck? Adalah mereka karena nggak mau belajar. Sesimpel itu, asli. Bukan karena nggak. Jadi bukan fix mindset ya jadinya. Fixed mindset, betul banget, fixed mindset. Karena manusia itu nature-nya itu fixed mindset. Kita itu suka dengan fixed mindset. Kita tuh suka duduk di kursi yang nyaman, gini enak, pakai AC. Ini kan fixed mindset kan. Padahal zona nyaman lah. Zona nyaman, fixed mindset. Kalau kita mau growth mindset, itu harusnya kita duduknya itu bukan di sini, duduknya di atas gunung, ada angin, terpaan angin, bisa menghirup udara yang segar gitu kan. Udara ini kan udara ruangan ini ya. Tapi kalau mau dapat udara yang lebih segar, ya maka kita harus duduk di atas gunung misalkan kayak gitu, misalkan. Ya itu kan growth mindset, situasi yang tidak biasa gitu. Nah maka jadi kenapa orang tidak grow, yang perlu kita lihat adalah learn-nya. Jadi seberapa dia learn, seberapa dia belajar hal-hal yang baru. Ketika dia SD naik ke SMP, dia belajar pelajaran SMP atau tidak? Ketika omsetnya 100 juta naik menjadi 1 M, dia belajar nggak mengelola omset 1 M itu gimana? Omset 100 M itu bagaimana? Kan gamenya beda. Ya, manage team beda. Manage teamnya juga berbeda gitu. Nah ini jadi ini sepanjang pengalaman saya Kang Ridwan, klien-klien saya yang berhasil ya memang ya kayak Kang Ridwan inilah kira-kira gitu ya. Yang belajarnya itu banyak Kang Ridwan. Jadi kalau mereka nggak belajar fixed mindset, gue udah merasa cukup kok. Apaan itu training, workshop, seminar, apaan itu katanya. Nah itu di situ dia stuck. Kalau Coach Eri sudah punya klien ribuan. Yes. Kalau saya sudah ikutin workshop lebih dari 300. Luar biasa ya. Cuman kebanyakan belajar Coach dulu. Tapi kan itu membuka horizon, membuka mata kita. Betul. Bagaimana dari perspektif training yang berbeda. Betul. Oh ternyata seperti ini dan selama kita mengosongkan gelas ya Coach. Nah, itu kan dapat hal yang baru walaupun diulang-ulang. Iya, betul. Jadi ketika kita belajar yang baru, sebenarnya struktur otak kita itu berubah Kang Ridwan. Jadi katakanlah sekarang struktur otak kita itu begini misalkan, begini ya. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, lihat podcast ini misalkan. Itu kalau betul-betul diresapi, maka akan ada perubahan struktur otak. Sinap-sinapnya akan membuat jaringan-jaringan yang baru gitu. Nah, ketika jaringan-jaringan terbaru itu terbentuk, maka dia akan lebih agile, lebih resilient dan sebagainya. Jadi orang kalau mau bertumbuh, otaknya harus bertumbuh dulu. Terutama otak pebisnisnya harus bertumbuh dulu. Maka saya bilangnya learn. Tidak bisa menghadapi bisnis yang baru dengan struktur otak yang sama. Ya, tantangannya beda kan? Tantangannya beda. Pelajarannya beda. Pelajarannya berbeda. Maka struktur otaknya juga berbeda. Oh iya, makanya kan kadang suka ada bisnis juga yang memang dia sudah besar, tapi mentok di situ. Nah itu, mentok di situ. Dan dia nggak bangun tim. Kenapa dia nggak bangun tim? Karena dia nggak mau belajar tentang bagaimana cara bangun tim. Yes, benar. Sesimpel itu. Sesimpel itu.
Saya udah agak gatal mau ngomongin buku ini sebenarnya. Oh ya, coba. Enggak, lanjut. Nggak apa-apa, nggak maksudnya gini, kalau memang relevan kenapa nggak? Oke. Ya. Nah, ini teman-teman, ini kalau ngobrol sama Kang Ridwan nih enaknya gini ya. Kita tuh selalu dapat apa ya? Ke-trigger untuk kemudian berpikir lebih kuat lagi, lebih jauh lagi dan sebagainya. Bicara tentang membangun tim nih, Kang Ridwan. Ya. Jadi, bisnis adalah olahraga membangun tim. Sesimpel itu sebenarnya. Olahraga ya, Olahraga. artinya ada capeknya, ada pegelnya, ada letihnya. Iya. Dan tidak bisa dilakukan hanya satu kali. Berulang kali, setiap hari, setiap minggu. Setuju banget. Iya. Jadi pebisnis besar bahasanya sama. Yes. Maka olahraga membangun tim. Jadi kalau bisnisnya mau gede, ya bangunlah tim yang gede. Karena itu yang bisa bangun tim. Nah, ini saya ngomongin buku ini ya. Iya, nggak apa-apa coach. Orbit Coaching Leadership itu bicara tentang bagaimana cara bangun tim. Jadi satu-satunya gaya leadership, satu-satunya gaya kepemimpinan yang tidak berpusat kepada atasan. Itu buku ini. Jadi kalau kita lihat evolusi gaya kepemimpinan dunia, itu nomor 1 diawali dengan bos. Ya, gaya bosi. Bosi. Oke. Dengan nyari memberikan instruksi, ya, itu gaya bosi. Itu yang pertama, ya. Yang kedua adalah gaya manajerial. Gaya manajerial itu adalah kita bikin SOP, bikin target, bikin KPI, bikin OKR. Itu sebenarnya gaya manajerial. Dan itu adalah gaya kedua. Tim supaya bergerak sesuai dengan targetnya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan KPI, OKR dan sebagainya. Itu adalah gaya manajerial. Nah, evolusi yang ketiga adalah gaya leader. Ya, gaya leadership, ya. Kita menjadi seorang leader. Leader itu ya biasanya visioner. Leader itu menunjukkan sikap yang kuat dan sebagainya. Tahu bawa tim kemana, bawa bisnis ini kemana. Itu gaya leader. Nah, 3 gaya leadership ini, itu 3-tiganya berpatokan kepada atasan. Nah, hari ini eranya adalah gaya yang keempat, Kang Ridwan. Yang keempat ini adalah gaya leader as coach. Nah, buku ini adalah bicara gaya leader as coach. Nah, gaya leader as coach adalah leader yang membangun tim. Sehingga kekuatannya bukan di leader, kekuatannya ada di tim. Karena awareness-nya naik, kesadaran timnya naik, timnya bertumbuh, berkembang, sehingga leader as coach itu kekuatannya bukan di leadernya, tapi kekuatannya adalah tim. Karena leadernya akan meng-coach timnya supaya timnya lebih hebat, bahkan lebih hebat dari leadernya sendiri. Jadi kalau gaya bosi nomor 1 itu atasan, gaya manajer itu atasan, gaya leader masih atasan. Tapi kalau leader as coach itu yang paling atas itu adalah teamworknya, timnya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan ini bisa dipakai tanpa ikutan sertifikasi coaching, dengan baca buku ini bisa ya? Iya, dengan ini cara cepatnya, juga cara ringkasnya begitu. Ya ini perlu ini juga sih Sobat Kang Ridwan, ini nambahin aja ya coach ya. Yes. Jadi kan tim kita itu kan sebetulnya ada juga dia awareness-nya kurang, tapi kemampuannya punya. Ya, artinya itu perlu di coaching. Sehingga kesadarannya naik. Artinya dia punya kapasitas yang bagus. Tapi kesadaran untuk mengejar goalnya nggak ada misalnya gitu. Yes, betul. Maka kita perlu coaching. Nah, tapi catatannya kalau misalnya Sobat Kang Ridwan itu punya timnya tidak punya kemampuan, itu wajib di training dulu. Betul. Nambahin aja coach. Betul ya, koreksi kalau saya salah ya. Betul. Ini kan coach saya nih. Maka simpelnya gini, Kang Ridwan ya. Ini kalau ngomongin perbedaan pendekatan yang harus kita lakukan kepada tim kita ya. Misalkan gini. Tim kita itu pengen bisa berenang gitu, maka ya nggak usah di coaching. Bukan di coaching supaya dia bisa berenang, bukan, tapi di training. Artinya dikasih tahu cara berenang tuh begini ya, ngayuh tangan, kemudian nyemplung gitu dan sebagainya. Itu namanya training. Jadi dari nggak bisa menjadi bisa, itu training. Nah, kemudian setelah dia bisa berenang, supaya otot-ototnya lebih bagus, supaya berenangnya lebih cepat lagi, maka pendekatannya adalah mentoring. Mentoring itu membuat kemampuan berenangnya dia lebih bagus lagi.
berenang lebih cepat, Diarahin langsung diarahin langsung. sama yang punya kemampuan. Yes, sama orang yang lebih expert, yang lebih punya kemampuan. Maka itu namanya mentoring. Ya. Supaya ini nggak salah nih seperti Iya, Ridwan tadi ngomong. betul. Nah, ketika dia udah bisa berenang dengan cepat, otot-ototnya udah bagus ya, terus dia bisa kekuatannya juga bisa bagus. Maka bagaimana dia dengan berenangnya itu dia bisa mencapai goalnya dia. Goalnya dia apa? Oh, saya mau jadi juara Olimpiade. Oh, saya nanti Agustusan saya pengen jadi juara di lomba Agustusan. Oh, saya punya goal pribadi, saya pengen menyeberangi Laut Sunda misalkan ya. Misalkan kayak gitu. Nah, disitulah coaching hadir. Coaching hadir mendampingi tim kita, klien kita untuk mencapai goalnya dengan mengaktifasi potensi terbaik yang sudah dimiliki. Wih, nah, ngeri ya. Itu dia coaching. Jadi lagi ini ya, penting coachnya itu karena memang kita punya target, Yes. ya kan? Maka kita akan di-challenge Yes. untuk capai situ. Yes. Kayak saya di-challenge terus gitu kan. Di-challenge terus. Iya, karena kemampuannya udah tinggi kan. Jadi ya goalnya mesti lebih tinggi lagi. Iya. Gitu. Kayaknya senyum ke saya. Nah sekarang coach, ini kita ngomongin modal nih. Yes. Kan kita nih pengen sales gede katanya. Terus kadang orang tuh bilangnya modal. Apakah memang modal itu jadi akar masalah atau hambatan? Karena kan suka ada yang bilang jadi kambing hitam lah. Oh iya, Kang Ridwan mah bisnisnya besar karena udah ada modal gitu. Ya walaupun saya mulai dari nol ya. Yes. Karena nanti aja Nah tapi ini kan episode yang lain. Tapi ngomongin lebih ke modal nih. Modal itu kadang banyak alasan lah. Ini kan gua nih modalnya terbatas, nggak kayak yang udah besar-besar kayak gitu. Itu gimana pandangan? Modal udah pasti penting ya, bahkan teramat penting. Tetapi tentu saja bukan yang utama ya, bukan yang utama. Karena teman-teman, kalau kita punya modal yang berlebih, itu juga bisa menjadi membuat kita tidak punya daya survival yang baik juga gitu. Oh iya, terlalu Jadi, nyaman ya. Terlalu nyaman dan sebagainya gitu. Ya, kalau nggak ada duit jadi mikir. Ya. Kalau nggak ada duit ya kerjanya lebih keras ya, misalkan kayak gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa modal bukan satu-satunya. Apakah modal penting? Penting, tapi bukan yang paling penting gitu. Jadi apa yang paling penting? Yang paling penting itu adalah ya diri kita sendiri, itu yang utama sih sebenarnya. Kita yang mau belajar ya. Kita yang mau belajar. Aset terbesar dari bisnis kita adalah kita sih yang utama ya. Kemampuan kita melakukan aktivasi dengan apa potensi yang kita miliki, pembelajaran yang kita miliki, network yang kita miliki, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan modal. Karena banyak sekali justru ketika dia dapat modal, kemudian awalnya sih ya 1-2 hari seneng gitu. Tapi setelah itu ya dia baru sadar, oh ternyata kalau saya dapat modal tambahan begini, ternyata saya punya kewajiban yang lebih banyak gitu. Misalkan kayak gitu ya. Jadi tentu saja bukan apakah penting ya, penting dong ya, tetapi itu bukan yang utama. Jadi yang utama adalah ya diri kita sendiri lah. Ya artinya kita bakal mencari cara ya coach. Ya, banyak betul. Juga bisnis tanpa modal kan. Ya, gitu ya. Banyak juga. Ya. Ya sekarang ada affiliate dan sebagainya. Dan sekarang cara mengembangkan bisnis itu justru kita harus belajar dari startup ya. Startup itu bisnisnya bisa bertumbuh itu karena kekuatan modal. Dan sejarah mengatakan bahwa itu tidak terbukti baik gitu. Artinya tidak semua startup hidup teman-teman. Bahkan jauh lebih banyak yang tidak hidup ya dibandingkan dengan yang hidup. Ya. Jadi maka yang penting adalah bahwa kalau kita punya capital yang banyak, nah itu memanfaatkannya mesti yang benar ya. Karena ya kita lihat ya startup itu dengan capital yang banyak itu ya sebagian besar itu tidak survive. Hanya beberapa saja yang survive. Banyak yang menyalahgunakan juga ya bisa dibilang. Yes. Banyak yang menyalahgunakan dan sebagainya yang kita dengar. Jadi ya tentu saja ini penting tapi bukan yang utama. Ya, walaupun ada juga startup yang bagus ya. Ada juga. Ikut governance lah ibaratnya gitu ya coach. Iya. Tapi ya
Hanya sebagian kecil Hanya saja. sebagian kecil ya. Yes. Iya iya. Betul. Coach ini saya kita apa ya? Ini kan ngomongin gimana caranya sales dan profit ya. Mm-mm. Punya trik gitu nggak Coach? Biar omsetnya naik atau profitnya naik. Iya. Kembali ke yang tadi atau ada cara lain Coach? Ya, sebenarnya semudah begini sih, Kang Ridwan. Bagaimana caranya produk atau jasa kita dipilih? Semudah kita itu punya nilai tambah atau enggak? Sesimpel itu. Value yang lebih. Value yang enggak selalu yang lebih. Kalau bisa yang berbeda. Aha. Value yang berbeda. Berbeda lebih baik daripada Lebih baik. lebih baik. Ya, karena lebih baik itu lebih sulit sebenarnya. Misalkan ada orang yang market leader nih. Oh, kita mau bikin yang lebih baik daripada mereka. Itu mahal sekali. Oh iya, Gitu. nggak gampang karena Nggak- mereka nggak pun gampang. udah jago bikin. Udah jago dan bisa jadi dia akan ngelewatin kita lagi gitu. Ya dia akan lebih baik lagi. Dia akan lebih baik lagi gitu. Maka lebih beda itu menjadi yang lebih mudah sebenarnya. Jadi gimana sih caranya supaya omset tinggi, profit tinggi dan sebagainya, bisnis kita bagus dan sebagainya? Pastikan punya nilai tambah, sesimpel itu. Punya nilai tambah. Apa nilai tambah Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda? Kenapa orang memilih Anda? Itu karena kita punya nilai lebih. Dia di situ aja. Value lebih dibandingkan orang lain. Value yang berbeda. Ah itu kira-kira. Ya. Terus Coach, ini kan kita ngomongin, saya suka ini sih, apa namanya, banyak kan UMKM tuh, terutama perusahaan apa ya, kecil ya. Ya. Dia tuh sangat-sangat gak tumbuh. Kadang gitu aja ya. Ya. Kadang ada juga yang baru mulai langsung melesat gitu ya. Itu kurang lebih karena fixed mindset ya kebanyakan ya Coach. Gak mau belajar ya sepertinya. Atau gimana Coach? Iya, ya itu pilihan sih. Itu pilihan sih. Jadi banyak orang yang suka growth hack gitu ya. Bagaimana menumbuhkan dengan cara yang tidak biasa gitu. Nah, ya ini pilihan ya. Boleh pakai growth hack ya silakan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bertumbuh itu dengan pondasi yang kuat. Organik berarti ya? Ya. Lebih semi organik lah. Ya, organik pada waktu pondasi. Kalau udah scale up itu boleh Pakai di-hack. jurus Pakai apapun jurus boleh ya? apapun boleh. Yang penting pondasinya kuat. Yes, karena pondasinya sudah kuat. Nah ini apa yang terjadi? Kalau pondasinya nggak kuat, lalu di growth hack, apa yang terjadi? Oh, mau makin bocor di mana-mana ya? Ya, kebocorannya ikut ditumbuhkan. Komplainnya ikut bertumbuh, komplainnya ikut tambah, ya, kebocorannya juga nambah. Nah itu kalau pondasinya nggak kuat. Ya makanya ada kalanya bisnisnya tumbuh kencang, Yes, ada kalanya suruh di stop dulu. yes, jeda. Jeda dulu, Iya. lu jangan naik dulu omsetnya, Iya. tahan dulu gitu ya. Iya. Karena kalau Iya. ya, ini Iya. ada sesuatu nih. Ada satu ya betul. Sesuatu di antara kita. Iya betul. Karena ketika terlalu kencang, Iya. khawatir operasionalnya tidak excellence, Iya. yang ada customer justru malah banyak komplain. Yes, betul. Jadi kan ketika omset udah nyampe segini, tiba-tiba, wih kok bisa nyampe segini? Terus bulan depan gimana? Kita naikin lagi nggak targetnya? Jangan dulu, nggak usah. Jadi tetap dengan omset yang pertama, yang udah diraih dulu itu. Nah kira-kira begitu sih. Jadi artinya, jadi kalau bisa itu jangan naik terus gitu loh. Jangan naik terus gitu. Nah ketika ada naik, kemudian stay dulu, stages, ya untuk bangun nguatin pondasi lagi, kemudian Nguatin naik pondasi lagi. ya, people-nya, sistemnya, people. Yes. bisnis prosesnya tadi yang diomongin ya. Iya. Produknya juga gitu Iya. ya. Semuanya yang tadi tiga Iya. hal itu yang di Iya, awal ya. benar. Nah sekarang kalau Kang Ridwan bertanya ya untuk sobat Kang Ridwan ya, gimana sih caranya untuk scale up ya, untuk growth ya. Jadi pertama bangun pondasi bisnisnya, lalu yang kedua adalah scale up di 4 area. Oh, oke, menarik. Ya, apa yang Pertanyaan saya selanjutnya. Kalau pondasinya udah bagus ngapain lagi ya? Dari jawab duluan. baru di scale up di 4 area. Yang di scale up adalah customernya dulu. Artinya apa? Customernya dibanyakin. Nambah toko, Nambah titik toko, ya gitu. nambah titik, nge-branding gede-gedean gitu. Jadi branding gede-gedean itu ketika pondasi bisnis sudah bagus. Apakah branding nggak boleh di awal? Iya boleh, tapi secukupnya. Oh, Jangan branding gede-gedean ketika pondasi bisnisnya belum bagus. Ya kan nggak terkonversi ke sales ya di awal itu ya. Iya, karena bisa jadi yang kita
yang kita branding adalah sesuatu yang belum bagus. Jadi pastikan kita membranding sesuatu yang sudah bagus, gitu. Jadi nomor satu yang kita scale up adalah customer-nya dulu. Jadi kita banyakin customer-nya. Setelah customer-nya kita banyakin, yang kedua sales-nya, omsetnya yang kita banyakin. Jadi bukan tiba-tiba omset, tapi ngomongin customer dulu. Gimana cara ngebanyakin customer? Baru ngebanyakin omset. Kalau omsetnya udah banyak, gimana? Yang ketiga, kita ngebanyakin profit. Jangan dibolak-balik juga ini. Jadi profitnya itu setelah salesnya, setelah omsetnya. Lalu profit yang ketiga, dan yang keempat adalah baru bicara tentang people-nya. Jadi people-nya dibanyakin, dikuatkan. Timnya dikuatkan. Ya. Nah pertanyaannya adalah, lalu kenapa people ini scale up yang terakhir? Bukankah bangun bisnis itu harus nguatin people? Bukanlah bangun bisnis itu adalah olahraga membangun tim yang saya bilang tadi ya. Maka pondasi bisnis kan tadi 3, scale up kan 4, jadi 7 kan. Nah 6 pertama, 3 di pondasi, 3 di scale up, itu nggak ngomongin tentang tim. Kita baru ngomongin tim itu ketika ada di scale up yang bagian akhir. Bukan berarti tidak dikerjakan. Bukan tidak dikerjakan, tapi prioritasnya bukan itu. Nah, lalu ngapain ini tahapan 1 sampai 6? Ngapain? Yaitu kita nguatin leadership. Jadi ketika bangun pondasi sama scale up, itu leadership dikuatin dulu. Untuk nge-support menuju ke sana kan? Untuk menuju ke teamwork. Jadi nanti ketika timnya terbentuk, itu adalah soul-nya, ya, jiwanya itu jiwa business owner. Jadi yang tadi belum terjawab juga coach, kenapa people terakhir? Nah itu dia, karena dari awal itu bukan kita bangun tim, tapi bangun leadership dulu. Timnya ya, terutama di timnya ya? Iya, jadi kalau kita ngomong leadership, artinya kemampuan si ownernya masih dipertaruhkan di situ. Ya, jadi bangun pondasi bisnis itu kekuatan leadership kita dipertaruhkan. Pada waktu scale up, dari 4 yang kita scale up, 3 itu leadership kita harus kuat. Ketika udah masuk ke yang ke-7, yaitu ke yang kita sebut dengan people, itu kita baru bicara tentang tim yang kuat. Begitu. Jadi nggak ujuk-ujuk di awal-awal tuh udah langsung ngegas bangun tim yang kuat. Nggak gitu juga. Karena kalau keburu timnya kuat, kalau leadershipnya nggak ada, itu nanti tim akan bangun culture-nya tim. Masing-masing. Nggak ada ruhnya si pemimpinnya. Nggak ada ruh dari si business ownernya. Jadi memang sampai dengan titik tertentu business owner ruhnya perlu kuat. Yes, itu saya mas. Ketika bisnisnya udah besar banget, maka rekrutlah orang-orang yang memang kompeten. Baik itu di internal diangkat ataupun profesional. Exactly. Yang mana itu pun mahal gitu ya coach ya. Jadi kalau ngomongin dari awal nggak sanggup bayar gitu. Iya, makanya leadership dulu. Iya, terus culture-nya berantakan juga kan. Culture-nya belum kuat, leadership-nya belum kuat. Datang orang baru ujungnya jadi bikin culture sendiri tadi ya. Yes, itu dia. Jadi itulah maka leadership itu menjadi penting. Gitu. Jadi ya ini urutannya ya, 3 di pondasi bisnis, 4 di scale up gitu. Nah kayak gitu kira-kira Kang Ridwan. Siap coach. Wah, ini jadi ini kita bicara bisnis, juga kita bicara tentang leadership ya. Iya. Ya ini kan sebetulnya banyak ya yang jadi concern dari teman-teman ya, termasuk saya. Kadang gimana caranya ningkatin omset. Padahal sebetulnya tadi ya balik ke customer focus, kembali ke produk, dan juga satu lagi tadi apa? Business excellence. Business excellence ya. Jadi sebetulnya nggak ribet ya. Iya, sebenarnya nggak ribet ya. Yang ribet tuh eksekusinya. Yang ribet itu kadang-kadang kita terlalu banyak yang kita pikirkan. Iya. Padahal yang kita pikirkan tuh cukup 3 hal. Iya. Setahu saya sih kalau bikin strategi bisa dibilang gampang gitu coach. Yang susah tuh eksekusi kadang. Iya, betul. Artinya kan kalau
strategi itu jadi catatan kan gitu. Oh ini mau gini, mau gini. Yang jadi PR itu kadang gimana caranya strategi yang udah dibuat itu bisa diimplementasikan. Betul. Walaupun ngomongin gampang nggak segampang itu juga ya. Betul. Ada formulanya, ada caranya yang tepat gitu Betul. ya. Tapi lebih ke implementasinya yang kadang lebih susah ya coach Iya, itu ya. betul. Ya. Nah, maka lanjut coach. nah, benar banget tuh. Gimana cara eksekusi yang benar, yang bagus? Gimana caranya implementasi? Bahkan kita bisa melakukan monitoring, ya. Nah di buku ini ada nih. Di buku ini ada. Ya. Karena di buku ini kan kita udah mau habis juga waktunya. Nggak apa-apa, singkat aja gitu. Di buku ini bicara tentang 5 capability ya, 5 capability dari seorang leader. Maka singkatnya apa aja coach? nomor 1 adalah outcome. Ya, outcome itu adalah goalnya perlu jelas. Ya, si leader itu harus jadi clarity setter. Seorang leader yang bisa mengset dengan jelas goal dari setiap timnya atau setiap departemennya. Nah itu outcome. Yang kedua adalah resource. Nah R-nya adalah resource. Nah resource itu adalah seorang leader harus bisa menjadi potential activator. Dia bisa mengaktifasi potensi terbaik daripada timnya. Yang ketiga adalah brainstorming. Nah brainstorming ini si leader harus bisa jadi facilitator untuk memunculkan ide-ide terbaik. Ide-ide liar terbaik ya. Nah yang keempat ini I adalah integration. Nah integration ini adalah mengintegrasikan 3 hal. Apa 3 hal itu? Outcome, resources, dan brainstorming untuk menghasilkan 3 hal, yaitu awareness, best step, dan komitmen. Maka seorang leader juga harus punya kemampuan supaya timnya itu punya awareness, kesadaran, dan timnya itu bisa mendapatkan best step-nya, langkah terbaik, sampai kepada komitmen. Nah, itu I-nya, integration. Nah, di T-nya adalah tracking. Tracking itu seorang leader yang baik, itu dia harus menjadi growth tracker. Memastikan timnya itu tumbuh. Dan di-track. Growth tracker. Wah keren bukunya guys. Keren asli loh. Nanti kita masukin keranjang kali bisa. Kan di YouTube bisa tuh dimasukin keranjang ya. Iya benar banget nih. Bisa ya kita keranjangkan kali ya. Oh, iya. Ini udah ada Kang Ridwan nih. Clarity setter ya, outcome, potensi activator, resources, creative challenger itu brainstorming, decision shaper, integration, dan growth tracker itu adalah tracking. Iya, udah lengkap ya di situ. Kesimpulannya ada di sini tuh. Ya ini bukan mau ngomongin buku sih dari tadi juga kita ngomongin tentang gimana caranya bisnis kita bisa tumbuh, tapi kan relevan dengan buku yang dibuat oleh Coach Eri. Iya. Gitu. Coach Eri, thank you. Kayaknya bisa satu topik lagi nanti. Kita bisa extend karena pertanyaan saya masih banyak yang belum terjawab. Wow. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita. Thank you Coach Eri sudah thank you banget sukses. Kang Ridwan. Sukses tuh Coach Eri. Ya, sukses juga untuk Kang Ridwan Official. Thank you.